Oke, jadi untuk video ini kita kembali lagi belajar tentang prinsip pemilihan tak terurut. Hanya saja yang membedakan adalah kalau sebelumnya kita belajar tentang permutasi, untuk video ini kita akan belajar tentang kombinasi. Jadi kalau sudah paham tentang permutasi, akan lebih mudah lagi untuk belajar kombinasinya. Nah, di sini ada suatu permasalahan lagi. Jadi permutasi kemarin juga kita ada suatu permasalahan. Bagaimana menentukan kalau di permutasi kemarin, bagaimana menentukan cara untuk memilih 3 dari 5 orang untuk berdiri berderet mengambil gambar. Nah, kalau di sini, oke, ini orangnya hilang 1 berarti ya, hanya 4 saja. Bagaimana caranya kita membentuk anggota yang berbeda dari 3 siswa dari 4 siswa gitu. Jadi kita membentuk anggota untuk 3 anggota, tapi totalnya ada 4 siswa. Jadi gimana cara memilihnya? Cara memilihnya ya bisa kita lakukan seperti ini. Kita ambil, misalnya kita ambil 3 orang ini, kemudian ambil lagi 3 orang, dan seterusnya. Ternyata kita hanya ada 4 cara. Kita pilih cara yang pertama, cara yang kedua, 3, atau cara yang keempat. 4 baris ini. Nah, perhatikan perbedaannya ketika kita memilih pada permasalahan ini dengan cara memilih pada permasalahan sebelumnya. Jadi, kalau di permasalahan yang ini, dia tidak, kalaupun kita tukar posisinya, katakanlah ya, kita tukar posisi cewek berbaju kuning ini di tengah, itu tidak bermasalah. Karena perhatikan perintahnya adalah bagaimana ada berapa cara untuk menentukan 3 anggota yang berbeda dari 4 orang siswa. Jadi untuk memilih anggota itu tidak perlu urutan gitu. Jadi intinya adalah di kata urutan atau aturannya. Jadi tidak ada aturan bahwa kalau anggota seperti ini bentuk yang kuning harus di depan. Ketika posisi kuning di depan dengan di tengah itu berbeda. Jadi tidak ada aturan seperti itu. Oleh karena itu makanya kita punya 4 cara ternyata untuk memilih 3 anggota yang berbeda dari 4 orang siswa. Oke, nah ini definisinya. Jadi kalau kombinasi dari berukuran R dan N objek dapat diartikan sebagai seleksi atau pengambilan. Ini tetap sama dengan yang permutasi berukuran R dari kumpulan yang beranggotakan N objek dengan, nah ini yang membedakan, yang di bold ini. Urutan tidak diperhatikan. Jadi kalau sebelumnya urutan diperhatikan. Seperti yang saya katakan tadi, posisi yang kuning ini dengan ketika dia di sini dan ketika dia di tengah itu berbeda, itu dipermutasi. Tapi kalau dikombinasi, urutan tidak diperhatikan. Jadi dianggap sama dianya. Kemudian kalau R kombinasi itu diberikan himpunan S tak kosong, kemudian R-nya bilangan bulat positif. Jadi kalau di permutasi ada R sampel, di sini ada R seleksi dari S adalah pemilihan tak terurut R objek atau tidak harus berbeda dari S. Jadi tidak harus berbeda. Boleh sama. Kemudian sedangkan R kombinasi dari S adalah pemilihan tak terurut R objek yang berbeda. Jadi kuncinya hanya berbeda saja. Kemudian notasinya sama dengan permutasi, saja P-nya diganti dengan C. Ini interpretasi kombinasi tadi ya. Jadi misalkan A-nya 1, 2, 3, maka jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan A ada 3 buah. Yang mana saja? 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Atau 2, 1, 3, 1, dan 3, 2. Jadi 1, 2, dan 2, 1 itu dianggap sama. Nah, kalau permutasi 1, 2, dan 2, 1 dianggap berbeda. Jadi 1, 2 sama dengan 2, 1, 1, 3 sama dengan 3, 1, 2, 3 sama dengan 3, 2. Atau secara perhitungan kalau kombinasi kita bisa gunakan, ini juga yang sudah didapat ketika sekolah, rumus dari kombinasi 3 dari 2 adalah hasilnya juga sama, 3. Jadi ada 3 cara untuk membentuk 2 anggota dari 3 anggota di himpunan A.
Yaitu kalau ditanya apa saja, ya jawabannya 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Nah, ini adalah teorema tentang kombinasi. Jadi, diberikan himpunan S dengan N elemen dan R suatu bilangan bulat positif, maka banyaknya R kombinasi dari S adalah tadi ya N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Sedangkan banyaknya R seleksi dari S adalah CR, kombinasi dari N plus R min 1 dari R min 1 atau kombinasi dari N plus R min 1 dari N. Ini untuk pembuktiannya bisa kalian lihat di buku Discrete Mathematics and its Application yang biasa digunakan, yang digunakan di video sebelumnya. Jadi silahkan dipelajari bukti dari teoremanya. Kemudian ini adalah ada contoh. Contohnya berapa banyak cara memilih 5 kartu yang dapat dibagikan dari 52 kartu. Kemudian berapa cara untuk memilih 47 kartu dari 52 kartu. Jadi katakan kita punya satu box kartu atau setumpuk kartu. Yang pertama kita mau memilih 5 dari 52. Artinya, nah ini tidak ada aturan ya, tidak ada urutan harus 5 kartu yang bagian mana, harus urutannya seperti apa. Jadi kita menggunakan kombinasi. Nah, berarti ini adalah kombinasi dari 52 dari 5. Ini berarti adalah 52 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 52 kurang 5 faktorial. Yaitu 52 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 52 dikurang 5 adalah 47 faktorial. Kemudian ini yang satu ya. Kemudian yang kedua adalah, kemudian berapa cara untuk memilih 47 kartu dari 52 kartu? 47 dari 52 ya, berarti kombinasi dari 52 terhadap 47. Maka di sini adalah 52 faktorial, 47 faktorial, ini 52 kurang 47 faktorial. Ini adalah 52 faktorial dibagi 47 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, ternyata kalau kita lihat, ternyata persamaan 1 dan persamaan 2 itu sama ya. Jadi sama-sama 52 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 47 faktorial. Artinya apa? Artinya C52 dan 5 itu sama dengan C52 dan 47. Di mana 52 dan 5 ini kan didapat dari 52 dikurang 47. Kemudian C52, 47 ini didapat dari 52 dikurang 5 gitu. Nah, ternyata ini adalah suatu akibat dari teorema tersebut ya. Jadi ada akibatnya, diberikan N dan R, ternyata CNR itu sama dengan C N dari N min R. Atau kalau tadi itu C52 dan 5 itu sama dengan C52 dengan 52 dikurang 5, yaitu C52 dan 47 ya. Jadi sama ternyata. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah kita bisa mulai dari suku yang ini ya. Ini Cn N min R itu adalah N faktorial dibagi N min R faktorial dikali N dikurang N min R faktorial ya. Ini adalah N faktorial dibagi N min R faktorial dikali ini N min N plus R faktorial. Dan ini sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. N min N itu 0, jadi sisa R faktorial. Nah, ini adalah rumus dari CNR. Maka
terbukti akibatnya. Oke ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal yang pertama. Ada berapa cara untuk dapat memilih 3 dari 4 elemen himpunan A, A-nya A, B, C, D. Jadi, cara satu kita bisa mendaftar atau list apa saja. Ini cara klasiknya. Jadi, ada 4 cara. ABC, ABD, ACB, dan ACD, dan BCD. AB yang di ruas kanan ini adalah kalau urutan tadi. Jadi, kan kombinasi tidak memperhatikan urutan, makanya dibuat sama. Tapi kalau permutasi dia akan berbeda. Kalau permutasi berarti ada berapa banyak caranya, yaitu 1, 2, 3, 5, 6 dikali 4. Berarti ada 24 cara. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi cara satunya seperti itu, cara duanya adalah dengan rumus kombinasi. Jadi hasilnya diperoleh sama, yaitu 4. Contoh yang kedua adalah sebuah koin yang mempunyai sisi A dan B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapa jumlah kemungkinan muncul sisi A sebanyak 3 kali? Jadi ini ada 4 koin, yang ditanya ada 3 kali. 3 kali muncul. Ini jumlah kemungkinan ya, perhatikan perbedaan jumlah kemungkinan dengan peluang. Nah, ini jadi kombinasi 4 dari 3 yaitu adalah 4. Apa saja yang muncul? Apa saja kemungkinannya? Silahkan di list saja. Oke, ini contoh selanjutnya. Diketahui bahwa di suatu kotak terdapat 10 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng hitam, 3 kelereng putih, dan 2 kelereng hijau. Jika diambil 3 bola sekaligus dari kotak tersebut, tentukan berapa banyak cara untuk mendapatkan kelereng hitam, paling sedikit 2 kelereng. Nah, ini yang pertama adalah kita buat kemungkinan. Kalau 2 kelereng hitam dan 1 kelereng putih. Ini kan pertanyaannya berapa banyak cara untuk mendapatkan kelereng hitam paling sedikit 2 kelereng. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini, ada 3. 2 kelereng hitam, 1 kelereng putih, 2 kelereng hitam, 1 kelereng hijau, dan 3-tiganya kelereng hitam. Oke, untuk 2 kelereng hitam dan 1 kelereng putih, yaitu jumlah kelereng hitamnya ada 5. Berarti kombinasi yang mau diambil 2, berarti 5 kombinasi 2 dikali dengan jumlah kelereng putihnya ada 3, yang mau diambil 1. Nah, dihitung kombinasinya dikalikan dapatlah 30 cara. Kemudian 2 kelereng hitam dan 1 kelereng hijau, berarti 5 kombinasi 2, 5 karena totalnya hitamnya 5, kemudian 3 kombinasi 1 karena total kelereng hijaunya 3, yang diambil 1. Nah, dihitung kombinasinya maka didapat hasil 20. Dan sekarang kalau 3-tiganya kelereng hitam, berarti nanti 5 kombinasi 3. Nah, didapatlah hasilnya 10. Jadi berapa banyak caranya? Yang mungkin untuk mendapatkan paling sedikit 2 kelereng hitam, yaitu dijumlahkan semuanya. Yang kasus pertama 30, 20, dan 10, yaitu 60 cara. Nah, untuk kombinasi silahkan dipelajari lagi, masih banyak sekali kombinasi, bukan kombinasi, maksudnya contoh-contoh soal berbeda, yang berbeda-beda, tentang kombinasi maupun juga tentang permutasi. Jadi silakan perbanyak latihan soal dan dipelajari lagi mana perbedaannya, harus tahu kapan menggunakan permutasi dan kapan menggunakan kombinasi. Jadi untuk video ini, untuk pembelajaran permutasi cukup untuk hari ini. Cukup untuk video ini. Terima kasih, selamat belajar.